Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah masyarul muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimani wa ajmain, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu pelajaran yang ke-138, Fadlus Salati ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ke-138 yaitu keutamaan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ajmain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak atas umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak atas umatnya. Minha mahabbatuhu, di antaranya adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengaku diri mereka muslim, mereka wajib mencintai Nabi SAW. Di antara cara mencintai Nabi SAW adalah al-iktharu minas salati wassalam alaihi fi kullihin, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja banyak bersalawat kepada Nabi SAW harus disertai dengan dalil bahwasanya hal tersebut merupakan salawat yang disyariatkan, bukan salawat-salawat yang dibuat-buat, bukan salawat-salawat yang dibuat-buat sekehendak hawa nafsu, sehingga mendudukkan Nabi Muhammad SAW di luar dari kedudukannya sebagai hamba dan rasul. Bahkan diantara manusia, sebagai manusia membuat-buat salawat-salawat Nabi SAW dengan berlebihan, bahkan menyebut Nabi melewati kedudukannya sebagai hamba, bahkan memuji Nabi berlebihan. Nah, ini tentu saja tidak dibenarkan di dalam syariat agama kita. Ketika Nabi SAW dipanggil Sayyid saja, Nabi SAW tidak mau. Nabi SAW ketika ketika Nabi SAW datang, kemudian para sahabat sedang duduk, para sahabat berdiri menghormati Nabi SAW, Nabi SAW melarang. Nabi SAW melarang sahabat untuk berdiri karena kedatangan Nabi SAW. Nabi perintahkan para sahabat duduk saja, duduk. Nah, ini Nabi SAW tidak suka diperlakukan berlebihan seperti itu. Kata Nabi SAW, "Inni abduhu wa rasuluhu." Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Jangan perlakukan aku melebihi kedudukanku sebagai hamba dan sebagai Rasul. Jadi kalau kita memuji Nabi berlebihan sampai derajat, sampai tingkat kedudukan ilah, kedudukan sebagai Tuhan misalnya, cahaya di atas cahaya misalnya, ini Nabi SAW tidak suka. Nabi SAW tidak suka dipuji berlebihan. Nabi SAW tidak suka disanjung sampai melewati batas kedudukan beliau seorang hamba Allah dan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Waqad amara Allah Subhanahu al-mu'minin bidzalika wa wa'ada alaihi bil ajril azim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan untuk bersalawat atas Nabi sallallahu kepada orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi SAW dengan pahala yang besar,
Wada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzul ala man dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam wa lam yusalli alaihi. Dan Nabi SAW mendoakan kehinaan siapa saja yang disebutkan namanya Nabi SAW dan dia tidak bersalawat. Bahkan orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil, ketika disebutkan nama Nabi SAW dia tidak bersalawat. Kita akan sebutkan beberapa dalil tentang keutamaan bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "wa malaikatahu", dan malaikat-malaikatnya, "yusholluna 'alan nabi", bersalawat atas nabi. "Ya ayyuhallazina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "shallu 'alaihi", bersalawatlah atasnya, "wa sallimu taslima", dan sallimu taslima, dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan salawatnya Allah atas hambanya adalah as-sana'u minhu alaihim fil mala'il a'la. Yang dimaksud dengan salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah as-sana'u minhu, pujian Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji hambanya di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat atas Nabi SAW. Berarti kalau para malaikat bersalawat, maknanya bukan memuji, tapi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya. Berarti kalau salawat dari hamba ke hamba maksudnya gimana, Ustaz? Disebutkan oleh para ulama, salawat hamba kepada hamba yang lain, salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah maknanya doa. Doa. Jadi ada 3 tuh. Salawat Allah kepada Nabi, Allah bersalawat kepada nabinya, kepada hambanya. Maksudnya apa? Maknanya adalah as-sana, pujian. Allah memuji hambanya di hadapan malaikat-malaikat Allah. Begitu juga malaikat bersalawat kepada hamba Allah. Maksudnya apa? Istighfaruhum. Para malaikat meminta ampun kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa hamba Allah. Dan salawat hamba kepada hambanya yang lain adalah maknanya apa? Doa. Dan ini merupakan keutamaan yang pertama yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas Nabi. Malaikat juga bersalawat atas Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi adalah untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, itu kita bacakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran", akhrajahu Muslim. Man shalla, siapa saja yang bersalawat atasku, kata Nabi SAW, salatan wahidah, sekali salawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada hamba tersebut sebanyak 10 kali. Ini keutamaan yang agung dari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah bersalawat kepada hambanya 10 kali. Maksudnya salawat Allah kepada hambanya tadi apa? As-sana'u alaihi fil mala'il a'la. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba tersebut di hadapan malaikat sebanyak berapa kali tuh? 10 kali. Padahal kita bersalawat kepada Nabi SAW berapa? 1 kali. Bersalawat kepada Nabi bagaimana Ustaz tadi?
Kalau sebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersalawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan yang kedua, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya siapa saja yang bersalawat kepada Nabi sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Yang ketiga, dalil yang ketiga, hadis Nabi SAW dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta ay sirta ramiman. Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, akhrajahu Abu Daud. Dari sahabat Aus bin Aus, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah. Sungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah salawat untukku, kata Nabi SAW. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian atasku ma'rudatun, itu terhamparkan atasku. Qalu ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta. Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, bagaimana salawat atasmu bisa dihamparkan sedangkan engkau nanti akan meninggal dan engkau dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah untuk menghancurkan jasad para nabi. Di sini dikeluarkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami. Dari hadis ini kita dapat ambil faidah keutamaan bersalawat atas Nabi SAW, bahwasanya salawat atas Nabi SAW itu akan ditampakkan, dihamparkan kepada Nabi SAW, akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi SAW sudah wafat, walaupun Nabi SAW sudah tiada, tapi salawat itu akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bukti cinta seorang hamba yang mukmin, yang muslim kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, akhrajahu Abu Daud. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taj'alu qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat hari raya, sebagai tempat yang dikunjungi suatu waktu yang berulang dikunjungi. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah atasku. Fa inna salatakum, karena salawat kalian atasku, tablughuni, akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud, disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah yang pertama, la taj'alu qabri 'idan, kata Nabi, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Larangan, diharamkannya menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Begitu juga dilarang kaum muslimin menjadikan kuburan sebagai tempat yang diziarahi pada waktu-waktu tertentu, dikhususkan yang memiliki keyakinan ada faidah-faidah tertentu. Seperti apa? Contohnya, kaum muslimin biasa kalau Idul Fitri, mereka biasa apa? Ke kuburan. Diyakini bahwasanya ke kuburan pada hari tersebut memiliki keyakinan ini dan itu. Kenapa tidak pada hari-hari yang lain jika ingin berkunjung atau ziarah ke kuburan? Itu pertanyaannya.
jika mereka melazimkan hal itu dan jika mereka meyakini itu dari Islam, seakan-akan Nabi SAW menyarankan, menganjurkan jika hari raya harus ke kuburan, maka ini jatuhnya apa? Jatuhnya bid'ah. Jatuhnya bid'ah. Nabi katakan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Begitu juga kita bisa ambil faidah, kata para ulama, ketika kita sedang umroh, maka jangan sering-sering ziarah ke kuburan Nabi SAW. Cukup ketika awal datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, dan yang kedua ketika kita mau pulang. Jangan tiap hari, bahkan ada orang yang ziarah ke kuburan Nabi 5 kali sehari. Seperti apa? Setiap 5 waktu sholat, subhanallah. Ini tidak sunnah. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tidak anjurkan demikian. Para sahabat pun demikian. Para sahabat mereka tinggal di Madinah tidak pernah melakukan seperti itu. 5 kali sehari berkunjung ziarah ke kuburan Nabi SAW, nggak pernah. Kata Nabi SAW, wasallu alayya, dan bersalatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya dimanapun kita berada, walaupun kita tinggal di Indonesia, maka salawat kita akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan sabda Nabi ini, fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum, sungguhnya salawat kalian atasku akan sampai dimanapun kalian berada. Jadi nggak harus mengkhususkan ya, kalau mau salawat harus ke kuburan Nabi. Tidak, dimana saja kita berada, dimanapun kita berada, kapan saja, maka kita bisa bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salawat kita atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai dimanapun kita berada. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud. Kemudian dalil yang kelima itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Akhrajahu Abu Daud. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, ma min ahadin, tidaklah seorang pun juga, yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku mengucapkan atau membalas salamnya. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud, disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 413, dan disahihkan oleh Imam Syalbani dalam Sahihul Jami nomor 5679. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya salawat dan salam kita akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhnya Nabi SAW ketika ada yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Tentu saja kita wajib mengimaninya. Jangan ditanyakan bagaimana ya, berarti Nabi hidup dalam kubur ya, dan pikiran-pikiran macam-macam lainnya. Karena ini masalah goib. Masalah goib kita wajib imani jika ada dalil yang sahih menerangkan, menjelaskan tentang masalah tersebut. Nah, di sini Nabi katakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, pasti Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku bisa membalas salamnya. Subhanallah. Tentu saja ini masalah goib dan kita wajib imani. Tentang bagaimananya, caranya bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ditaklif, tidak dibebankan untuk mencari-cari hal tersebut. Kita hanya diperintahkan untuk mengimaninya saja. Selama hadis tersebut sahih, kita wajib imani. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan gharib, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami. Kata Nabi SAW, ragima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka seseorang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat atasku. Kata Nabi apa? Celaka, rugi orang yang disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah ikum ajmain, di hadis-hadis yang sudah kita baca ini banyak sekali keutamaan atas salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW memberikan jaminan pahala yang besar bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan saya di sini ada kitab yang berjudul Jala'ul Afham fi fadlis salati wassalami ala Muhammadin khairil anam. Jala'ul Afham dalam keutamaan bersalawat atas Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wafat tahun 751 Hijriyah. Iya. Terbitan Dar Ibnu Jauzi. Ya, ini kitabnya. Di dalam kitab ini terdapat banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini membawakan sekitar lebih dari 30 riwayat dari para sahabat yang menyebutkan tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai 50 riwayat dari 50 sahabat. Ada hadis Abu Mas'ud, ada hadis Ka'ab bin Ujrah, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, hadis Abu Usaid, dan hadis Abu Hamid, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Talha bin Ubaidillah, hadis Zaid bin Kharijah, hadis Ali bin Abi Talib, hadis Buraidah bin Husayb, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Abdullah bin Mas'ud, Fadalah bin Ubaid, Abi Talha Al-Ansari, Anas bin Malik, Umar bin Khattab, Amir bin Rabi'ah, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, Aus bin Aus, tadi sudah kita baca. Hadis Abu Hurairah tadi sudah kita baca juga. Ada hadis Abu Darda, ada hadis Abu Umamah, ada hadis Anas bin Malik, ada hadis Hasan bin Ali bin Abi Talib, ada hadis Husain bin Ali bin Abi Talib, ada hadis Fatimah bintu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis Al-Barra bin Azib, ada hadis Jabir bin Abdullah, hadis Abi Rafi Maulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abdullah bin Abi Aufa, hadis Ruwaifi bin Thabit, hadis Abu Umamah Abdurrahman, ada hadis Abdurrahman bin Bishr bin Mas'ud, hadis Abu Burdah bin Niyar, hadis Ammar bin Yasir, hadis Abu Umamah bin Sahal bin Hanif, ada hadis Jabir bin Samurah, hadis Malik bin Huwairis, hadis Abdullah bin Juz'i Az-Zabidi, ada hadis Abdullah bin Abbas, hadis Muhammad bin Al-Hanafiyah, ada hadis Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah, ada hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ada hadis Wathilah Ibnu Al-Asqa, hadis Abu Bakar As-Siddiq, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Abdullah bin Amr, ada tadi sudah kita baca. Ada hadis Abu Darda, ada hadis Sa'id bin Umairah Al-Ansari radhiyallahu taala anhum ajmain, yang di total sekitar 50 sahabat yang meriwayatkan tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW, atau hadis-hadis yang berkaitan tentang salawat kepada Nabi SAW. Ya, ada sekitar 50 sahabat yang meriwayatkan berkaitan tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim juga membahas tentang makna salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akar kata nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga penyebutan tentang salawat Ibrahimiyah, disebutkan maknanya, keutamanya, dan seterusnya. Dan beliau juga membahas dalam kitab ini, yaitu Jala'ul Afham, tentang tempat-tempat di mana kita harus bersalawat kepada Nabi SAW. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini, yaitu sekitar 41 tempat kita bersalawat kepada Nabi SAW. Di antaranya ketika di tasyahud akhir, di tasyahud awal, di akhir kunut, di sholat jenazah, ketika berkhutbah,
dan juga ketika menjawab muazin ketika iqamatus shalah, ketika berdoa juga disebutkan awal-awal berdoa, ketika mau masuk masjid, keluar masjid, ketika di Bukit Safa dan Marwah dan seterusnya. Ada sekitar 41 tempat dianjurkan kita untuk bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan beberapa faidah atau manfaat ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada sekitar kurang lebih 40 faidah atau manfaat ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau baca lebih luas tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca buku Jala'ul Afham fi fadli as-salat wassalam ala Muhammadin khairil anam, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriyah. Ini sedikit yang bisa kita bahas dari bersalawat kepada Nabi SAW. Yang mau lebih lapang, luas dan lebih dalam tentang salawat kepada Nabi, maka bisa merujuk kepada kitab Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, yaitu Jala'ul Afham fi fadli salati wassalam ala Muhammadin khairil anam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.